Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iwil. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu baru ingat kemarin Iwil juara 1 lomba nari ya? Iya, Bu. Terima kasih banyak. Saya waktu itu berusaha seoptimal mungkin kok, kalau Bu. Jadi dan ternyata akhirnya saya dapat juara 1. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Mantap kamu. Ibu bangga sekali sama kamu ya. Semua berkat dukungan Ibu. Oh ya, Bu. Saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak? Karena saya sekarang lagi bingung, Bu. Boleh? Ibu siap bantu kamu. Tapi sebelumnya apa yang Ibu ingin Iwil capai dari konseling kita sekarang ini? Saya ingin keluar dari masalah saya ini, Bu, dan nanti saya ingin ada solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, baik. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita menentukan batas waktunya. Jadi nanti konseling kita bisa lebih terarah, ya. Bagaimana kalau Ya, 30 menit? Oke, saya setuju, Bu. Oke. Saya rasa 30 menit itu cukup. Saya begini, Bu. Saya minta Ibu katakan ini ya, Bu. Saya tidak ingin orang lain tahu, Bu. Baik, Ibu pasti akan merahasiakan karena rahasia konseli itu adalah hidup dari konselor. Semuanya udah diatur di dalam kode etik. Selain kerahasiaan juga ada asas lain seperti keterbukaan. Jadi Bu Miti, Iwil ditutup-tutupi. Oke, baik, Bu. Oke, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu Iwil saat ini. Saya sekarang sedang bingung, Bu. Bingung ya? Lalu? Ya, kebingungan itu saya jadinya kurang konsentrasi dalam belajar. Oh, jadi sekarang Iwil kurang berkonsentrasi karena mengalami kebingungan ya? Ya, Bu. Selain itu, saya juga sering merenung dalam kelas, Bu. Dan saya juga susah tidur. Oke, jadi karena kamu bingung, kamu jadi suka merenung dan susah tidur ya? Ya, Bu. Ada nggak yang masih mengganggu pikiran kamu saat ini? Selain kebingungan itu, saya juga merasakan cemas atau resah nih. Jadi selain bingung, susah tidur, kamu juga mengalami resah dan cemas ya? Ya, Bu. Itulah sekarang yang saya alami, Bu. Oh. Baik, Ibu mengerti sekarang. Kita akan melihat permasalahanmu lebih jauh. Kamu bingung dan cemas. Kira-kira apa yang membuat kamu merasa bingung dan cemas? Jadi begini, Bu. Saya kan sekarang sudah kelas 12. Dan sebentar lagi, insya Allah kan saya lulus, Bu. Jadi, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu? Sebenarnya sejak SMP, saya mempunyai cita-cita kuliah di jurusan sentra tasik, Bu, S1-nya. Sayangnya saat ini harapan itu tentangan dengan harapan orang tua saya, Bu. Berarti ada perbedaan prinsip ya antara
rencana masa depan kamu dengan orang tua kamu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara harapanmu dan orang tuamu? Coba ceritakan. Saya kan ingin mengambil jurusan S1 Sendera Tasik. Sedangkan orang tua inginnya saya langsung masuk sanggar saja. Katanya tidak usah kuliah karena ketiga adik saya kan juga perlu butuh banyak biaya, Bu. Oke, berarti ada kesulitan keuangan ya dari orang tuamu. Ya mungkin hal tersebut menjadi dasarnya, Bu. Bu, meskipun orang tua saya tidak pernah bicarakan keuangannya sama saya, apalagi berapa gaji ayah, ya berapa lah ya, Bu, gaji orang pekerja serabutan seperti ayah saya. Nah, oke, sekarang Ibu mengerti apa yang Ibu maksud. Nah, sekarang kita lihat diri Ibu secara lebih mendetail. Masih ingat nggak gambaran tes bakat minat yang udah Ibu kerjakan beberapa bulan yang lalu? Masih, Bu. Setelah saya bandingkan hasil tesnya itu sering saya pelajari kok, Bu. Bagus, berarti kamu orangnya penuh pertimbangan. Ada bakat khusus nggak yang dituliskan di hasil tes bakat minatnya? Apakah cocok nggak dengan bakat yang kamu miliki sekarang? Hasilnya cocok, Bu. Jadi di dalam hasil tes bakat minat yang Ibu kasih kemarin itu, saya bakat khususnya itu adalah tari, Bu. Oh, baik. Lalu bagaimana dengan sifat positif dan negatifnya? Kalau hasil tes kemarin, saya sisi positifnya itu, saya itu teliti, tekun, tidak menyerah. Sedangkan sifat negatif saya bisa kurang mengatur waktu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, berarti kamu masih lemah dalam pembagian waktu ya? Kalau boleh Ibu tahu, hobi Iwil apa? Nari, Bu. Oh, nari ya. Bagaimana dengan prinsip-prinsip hidup Iwil? Kalau prinsip saya sih, ya menjadi orang yang selalu bisa berguna atau membantunya, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira kalau lulus, kamu mau kuliah di perguruan tinggi, universitas apa yang mau kamu ambil? Yang saya ingin ambil itu di Universitas Islam Riau, Bu. Di sana kan ada jurusan Sendera Tasik. Kebetulan guru saya juga ada, Bu, yang kemarin alumni di sana. Oh, selain di UIR, ada lagi nggak alternatif lain? Sejauh ini sih masih, Bu. Oke. Kalau keinginan orang tua bagaimana? Orang tua Iwil. Apa yang diharapkan orang tua Iwil? Nah itu, Bu, kan orang tua saya mengharapkan saya tidak usah kuliah aja gitu loh, Bu. Oke. Berarti perbedaan harapan inilah yang membuat Iwil bingung ya. Ya. Sekarang Nah, itulah yang menyebabkan kebingungan. Ini, Bu, itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini. Terus menurut Ibu, apa yang seharusnya saya lakukan, Ibu? Oke, baik.
Sebelum kita lanjut, sekarang Ibu akan memberikan Iwil skala dari 1 sampai 10. Nah, yang 1 ini Iwil sangat bingung, sedangkan angka 10 itu Iwil tidak bingung sama sekali. Nah, kira-kira sekarang Iwil ada di posisi angka berapa? Angka 4, Bu. Oke, angka 4 ya, berarti Iwil benar-benar bingung ya. Sekarang kan udah masuk tahun ketiga, berarti Iwil harus seharusnya tahun ini udah tamat ya. Nah, Ya, Bu. sebenarnya apa yang membuat Iwil tetap bertahan dengan keputusan orang tua? Kan bisa aja Iwil tetap mengambil jurusan S1 atau tetap kuliah gitu. Kenapa harus Iwil bertahan dengan orang tua Iwil? Iya, Bu. Sebenarnya saya hanya ingin berusaha mengikuti semua keinginan orang tua saya, Bu. Sampai akhirnya mungkin saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginannya, Bu. Saya ingin berbakti aja, Bu. Oke, berarti Iwil ingin jadi anak yang berbakti ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu kira-kira apa keuntungan dan kerugian dari pilihan Iwil. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi keuntungan kalau Iwil satu jurusan sendra tasik? Kalau saya kuliah, mungkin keuntungannya saya bisa mendapat gelar sarjana. Itu kan sesuai dengan cita-cita saya sejak SMP. Dan mungkin menjadi nilai lebih ya, Bu, dan bisa menjadi penari profesional nantinya. Oke, baik. Nah, kalau keuntungan masuk sanggar gimana? Ya, kalau saya masuk sanggar, artinya kan saya tidak perlu pengeluaran banyak, Bu. Kalau seperti kuliah kan biayanya banyak, Bu. Oke. Dan kalau misalnya saya masuk sanggar kan bisa akan ada dukungan dari orang tua. Nah, tadi kan kita sudah bahas keuntungan dari pilihan Iwil dan pilihan orang tua. Sekarang kerugiannya. Kira-kira pilihan Iwil, ya kerugian dari pilihan Iwil apa? Kerugiannya jika saya kuliah S1, kan kalau S1 kan lama, Bu, tahun. Jadi mungkin biayanya kan banyak, tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Oke. Kalau misalnya Iwil masuk sanggar, tapi sekalian kuliah, bagaimana? Gimana ya, Bu? Saya juga bingung harus memilih yang mana. Oke. Iwil masih bingung. Tapi kira-kira mungkin nggak masuk sanggar sekalian kuliah? Ya mungkin saja sih, Bu. Tapi kalau misalnya Iwil kuliah sambil kerja gimana? ya mungkin saja, Bu. Tapi saya ragu, Bu. Ibu bingung. Tadi kamu bilang mungkin saja, terus kamu bingung. Apa maksudnya? Dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ini berarti saya harus tetap memilih kuliah, Bu? Bukan begitu maksud Ibu. Jadi maksudnya biar nanti kita bisa memetakan
keputusan apa yang kira-kira bisa Iwil ambil untuk kedepannya. Bisa kita lanjut? Ya, baik Bu. Mau nggak kira-kira Iwil itu kuliah sambil kerja? Ya, saya ragu apakah saya sanggup. Saya lebih dengan keinginan orang tua saya. Padahal jika dipaksakan, saya yakin kuliah saya bisa bermasalah nanti, Bu. Bermasalah maksudnya? Ya, kalau kerja kan, Bu, pasti saya tidak akan fokus nanti, Bu. Dan saya tidak akan punya waktu untuk belajar. Oke, kalau itu Ibu tidak setuju. Bagaimanapun juga, semua siswa itu harus belajar. Jadi kamu harus pandai membagi waktu. Betul juga ya, Bu. Kok pikiran saya jadi salah begini ya, Bu? Bagus, jalan pikiran kamu berarti sudah mulai terbuka. Apa kamu masih tetap memilih untuk kuliah S1? Tampaknya begitu, Bu. Saya memang harus ke jenjang S1, Bu. Berarti udah bulat ya keputusannya ya. Terus gimana dengan harapan orang tua Iwil? Aduh, kalau itu saya masih bingung nih, Bu. Apakah Ibu punya usul? Sebelum Ibu kasih usul, Ibu mau nanya dulu. Kalau kamu memang mantap Halo, kuliah suara Ibu putus-putus. S1. Halo? Nah, sebelum Ibu ngasih usul nih, Ibu mau nanya dulu, kalau misalnya kamu mantap kuliah S1, bagaimana dengan biayanya nanti? Tadi kan kamu bilang orang tua kamu kesulitan biaya. Ya, memang sih, Bu. Pasti nanti ada kendala dengan biaya dan ekonomi dari keluarga saya. Mungkin berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih. Dan mungkin bisa saya nanti kuliah sambil bekerja, Bu. Oke. Nanti kira-kira nggak kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah sama kerja? Gimana caranya Iwil membagi waktu? Saya rasa sih saya nanti mampu, Bu. Saya akan bisa mungkin mencari pekerjaan sampingan yang tidak memerlukan banyak waktu. Tadi kan Iwil udah menjelaskan kalau Iwil akan bekerja dan mencari beasiswa untuk meringankan biaya orang tua. Nah, biasanya kan di perguruan tinggi itu mereka menentukan batas nilai kalau masih ingin mendapatkan beasiswa. Kira-kira siap nggak? Saya rasa dalam hal nilai dan prestasi di perguruan tinggi nanti, saya bisa memenuhinya, Bu. Oke, bagus. Kalau boleh Ibu tahu, pernah nggak Iwil mencoba memberitahu keinginan Iwil sama orang tua Iwil? Saya sangat takut dengan ayah saya, Bu. Dah, sekarang Ibu minta Iwil pejamkan mata Iwil. Nah, jadi Iwil bayangkan nanti malam Iwil tidur dan ketika tidur mimpi berjumpa dengan orang yang punya kekuatan untuk memberikan Iwil keberanian berbicara dengan orang tua Iwil. Nah, besoknya setelah Iwil bangun, Iwil langsung berbicara dengan orang tua Iwil dan ternyata orang tua Iwil berjanji akan mempertimbangkan keinginan Iwil.
Oke, sekarang buka matanya. Apa yang Iwil rasakan bila bisa hal tersebut? Tentunya saya sangat senang, Bu. Meski tidak disetujui nanti, tapi kan setidaknya saya udah menyampaikan apa yang saya inginkan sama orang tua, Bu. Jadi, apa yang akan Iwil lakukan biar bisa menyampaikan keinginan Iwil? Saya harus bisa menyampaikan keinginan saya, Bu, pada orang tua saya. Gimana caranya Iwil menyampaikan keinginan Iwil? Biasanya kan ayah sang ibu saya akan bersantai saat setelah makan malam. Mungkin pada saat itu saya mencoba bicara dengan mereka, Bu. Bagus. Jadi nanti malam ketika orang tua Iwil lagi santai, nah, coba bicarakan baik-baik. Ibu yakin kalau Iwil mau belajar terbuka, orang tua Iwil akan paham yang Iwil inginkan. Oke, Bu, saya sih. Nah, gitulah. Harus semangat ya. Kalau untuk perguruan tinggi masih mantap memilih UIR. Iya, iya, Bu. Ya. Oke. Sekarang kayaknya Iwil udah mulai ini ya, udah mulai mantap ya mengambil keputusan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Iwil ada di posisi nomor berapa? Yang ke-8, Bu. Kalau awalnya kemarin kan saya bingung, Bu, dengan keputusan karir yang saya akan ambil. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan karir saya. Karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Oke, bagus sekali. Setidaknya ada peningkatan dari angka 4 ke angka 8 ya. Nampaknya kebingungan Ya, Iwil Bu. udah terjawab. Sudah, Bu. Oke, Saya mungkin merasa. Ya, Bu. lanjut. Halo, Bu. Putus-putus, Bu. Ya, Iwil tadi mau bilang apa? Halo. Kayaknya waktu kita udah hampir habis ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, dari hasil konseling kita malam ini, Ibu minta Iwil mengungkapkan kembali pokok-pokok pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Sebelumnya saya menelpon Ibu ini karena saya merasa bingung, cemas, resah, dan kadang saya juga suka merenung di kelas. Semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan harapan orang tua saya. Saya sendiri menginginkan kuliah di S1 Sendra Tasik, sedangkan orang tua saya menginginkan saya tidak usah kuliah. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan sendiri dan memutuskan kuliah S1 Sendra Tasik di UIR dan akan mencari tambahan biaya kuliah sendiri dengan kerja sampingan. Saya juga akan membicarakan secara baik-baik keputusan ini dengan orang tua saya nanti, Bu. Oke, berarti Iwil udah bisa memutuskan atau mengambil keputusan ya. Sekarang gimana perasaan Iwil? Saya sekarang senang dan merasa
karena kebingungan saya sudah bisa teratasi. Oke, baik. Berarti nanti tugas Iwil harus apa tadi tugasnya? Setelah dari konseling ini, apa yang harus Iwil lakukan? Saya mungkin menyampaikan keinginan saya sama orang tua, Bu. Oke, baik. Kalau Iwil nggak keberatan, besok kita lakukan konseling lagi untuk membicarakan bagaimana pengalaman Iwil setelah melakukan konseling hari ini. Iya, saya setuju, Bu. Nah, berarti konseling kita udah sampai kejelasan masalah Iwil ya. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan lagi sama Ibu? Saya kira tidak ada lagi, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Nah, oke. Jangan segan ini ya, ngubungi Ibu ya kalau ada perlu atau ada yang mau diceritakan. Baik, Bu. Oke, makasih. Semoga sukses dengan tugasnya ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.